Shalom, perkenalkan, nama saya Eyun Septinis Tumea. Saya adalah mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutu. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teologi Alkitab yang diampu oleh Bapak Baginda Sitompul MPDK. Selamat menyaksikan. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Teologi Alkitab dengan teologi sistematika memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Sebelum kita membahas hubungannya, kita akan membahas satu persatu mengenai teologi Alkitab dan teologi sistematis. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teologi Alkitab. Teologi Alkitab adalah pendekatan teologi dari sudut pandang sejarah progresif Sang Tuhan yang menyatakan dirinya melalui isi kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, yang keseluruhannya menuju pemenuhan kepada diri Yesus Kristus. Nah, dari sini bisa kita cermati bahwa pendekatan teologi Alkitab berpusat pada isi atau teks-teks yang ada di dalam kitab suci, termasuk bagaimana memahami alur kesejarahan di dalamnya. Tugas dari teologi Alkitab adalah mendapat dan membangun suatu gambaran lengkap mengenai wahyu Yahwe, menulis teologi yang memuaskan, menuntut pengelompokan ide teologis tertentu yang didapat melalui eksegesis ke dalam kategori universal. Prosesnya melibatkan penemuan tema pemersatu di seluruh Perjanjian Lama dan meletakkan dasar bagi Perjanjian Baru. Itu merupakan proses yang dimulai dengan eksegesis bagian tertentu dalam mencari kategori teologis dari penulis itu sendiri dan berlanjut dengan menghubungkan seluruh penemuan eksegesis di seluruh Alkitab. Maka dari itu, apa yang dilakukan dalam sebuah bagian atau satu kitab hanyalah sebuah permulaan. Selanjutnya, kita membahas mengenai teologi sistematika. Teologi sistematika menghubungkan data tentang pernyataan Alkitab secara menyeluruh untuk menunjukkan gambaran total mengenai pernyataan diri Allah secara sistematis. Teologi sistematika bisa meliputi berbagai latar belakang historis, apologetik, dan pembelaan, serta karya eksegesis, tetapi fokusnya terletak pada struktur total doktrin tentang Alkitab. Teologi sistematika penting sebagai studi penelitian dan penjelasan dan pengorganisasian secara sistematis dari doktrin-doktrin yang merupakan dasar bagi kekristenan. Sebagai hasil dari teologi sistematika, orang Kristen bisa mendapatkan pengertian yang jelas tentang kepercayaan dasar dari iman Kristen. Alkitab tidak ditulis dalam bentuk garis besar doktrinal. Karena itu, penting untuk mensistematiskan bagian-bagian dari Alkitab untuk penekanan doktrinal dari keseluruhan Alkitab. Teologi sistematika penting sebagai studi penelitian dan penjelasan dan pengargonisasian secara sistematis dari doktrin-doktrin yang merupakan dasar bagi kekristenan. Sebagai hasil dari teologi sistematika, orang Kristen bisa mendapatkan pengertian yang jelas tentang kepercayaan dasar dari iman Kristen. Alkitab tidak ditulis dalam bentuk garis besar doktrinal. Karena itu, penting untuk mensistematiskan bagian-bagian dari Alkitab untuk penekanan doktrinal dari keseluruhan Alkitab. Teologi sistematika memuat 10 pokok kepercayaan Kristen yang meliputi: yang pertama, teologi proper, yaitu doktrin Kristen mengenai Allah. Kemudian yang kedua, bibliologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Alkitab. Yang ketiga, kristologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Yesus Kristus. Yang keempat, angelologi, yaitu doktrin Kristen mengenai malaikat termasuk tentang iblis dan setan. Yang kelima, antropologi, yaitu
doktrin Kristen mengenai manusia. Yang keenam, hamartiologi, yaitu doktrin Kristen mengenai dosa. Yang ketujuh, soteriologi, yaitu doktrin Kristen mengenai keselamatan. Yang kedelapan, pneumatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai Roh Kudus. Yang kesembilan, eklesiologi, yaitu doktrin Kristen mengenai gereja. Yang kesepuluh, eskatologi, yaitu doktrin Kristen mengenai perkara-perkara akhir. Oke teman-teman, kita sudah selesai membahas pengertian masing-masing teologi Alkitab dan teologi sistematika. Nah, sekarang kita masuk ke dalam hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Kita telah membahas pengertian dari kedua teologi tadi. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara keduanya, supaya kita lebih mudah memahami makna dari pengertian kedua teologi tersebut, maka dapat saya bahasakan ke dalam bahasa yang lebih mudah kita pahami, yaitu bahwa teologi Alkitab adalah hanya menggali atau fokusnya hanya di 1-2 ayat atau di satu pasal, tanpa mencampuri ayat atau pasal lain, atau dapat kita katakan mencari eksegesis. Sedangkan teologi sistematika yaitu menjelaskan satu doktrin, misalnya doktrin tentang Allah dari berbagai sumber dari Alkitab, di mana sumber-sumber itu adalah hasil dari penggalian dari teologi Alkitab. Jadi, hubungan keduanya yaitu antara teologi Alkitab dengan teologi sistematika adalah apa yang digali teologi Alkitab memberikan sumbangsih bagi teologi sistematika. Begitulah hubungan dari keduanya. Karena tidak mungkin kita bisa mendalami teologi sistematika tanpa adanya penggalian makna di dalam teologi Alkitab. Kan seperti itu kan teman-teman? Oke, kita masuk ke dalam contoh hubungan teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Misalnya kita ingin menjelaskan suatu doktrin tentang Kristus atau kita sebut dengan kristologi. Yang kita lakukan dalam menjelaskan doktrin ini kan pertama harus kita gali dulu makna di dalam Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Kristus? Dan kita akan mencari sumber-sumbernya di dalam Alkitab. Kemudian kita gali maknanya dan itu akan membantu teologi sistematika untuk menjelaskan tentang doktrin Kristus atau kristologi. Nah, teman-teman, di sini dapat juga kita lihat relasi antara teologi Alkitab dengan teologi sistematika. Seperti inilah bagannya teman-teman, seperti inilah kira-kira diagramnya. Mulai dari ada Alkitab, kemudian diinterpretasi, Alkitabnya diinterpretasi. Nah, kemudian setelah itu masuk ke teologi sistematika dan teologi biblika. Arti tanda panahnya teman-teman bahwa teologi sistematika dan teologi biblika mempunyai kedudukan yang sama dan itu sangat berhubungan. Dalam diagram ini, teologi sistematika dan teologi biblika sama-sama berdasarkan interpretasi atau eksegesis Alkitab dan pada akhirnya sama-sama berbicara ke dalam gereja pada masa kini. Dalam pendekatan ini, teologi biblika tidak lebih dekat ke Alkitab dibanding dengan teologi sistematika. Kedua-duanya berdasarkan kepada Alkitab, sehingga perlu mengerjakan interpretasi terhadap Alkitab yang baik dan benar. Jika relasi ini berbentuk dialog, maka apa yang dapat teologi biblika katakan atau berikan sumbangsihnya kepada teologi sistematika? Pertama, teologi biblika mengingatkan teologi sistematika bahwa natur dari wahyu Allah di dalam sejarah bersifat redemptif, historis, dan oleh sebab itu teologi sistematika perlu memperhatikan karakter historis dari wahyu Allah ini. Teologi sistematika memampukan orang Kristen untuk mempertahankan kepercayaan mereka secara rasional terhadap lawan-lawan dan orang yang antagonis pada iman mereka,
Orang-orang percaya di era gereja mula-mula menggunakan kepercayaan mereka yang telah disistematiskan untuk menanggapi lawan-lawan mereka dan orang tidak percaya. Sekarang, hal itu akan lebih penting dengan munculnya humanisme, komunisme, bidat-bidat, dan kepercayaan-kepercayaan dari timur. Doktrin iman Kristen yang telah disistematiskan harus diteliti, dijelaskan, dan dipersembahkan sebagai suatu pembelaan dari kekristenan di sepanjang sejarah. Karena natur dari pewahyuan Allah adalah tindakan Allah di dalam sejarah, maka teologi sistematika perlu menghindari untuk membuat rumusan-rumusan teologi menjadi sebuah pernyataan yang bersifat kekal atau timeless dan mengabaikan karakter covenantal, historis, dan dinamis dari Alkitab. Tendensi ini muncul di dalam teologi sistematika ketika membuat ayat-ayat bukti atau proof text untuk sebuah doktrin tanpa memperhatikan letak ayat-ayat tersebut di dalam sejarah penebusan dan jenis-jenis sastra ayat tersebut. Baiklah, demikian video saya. Semoga video saya bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Shalom.